Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti Setia dari kelas 1A Pendidikan IPS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi perbedaan potensi jiwa yang membentuk perilaku manusia. Potensi jiwa adalah potensi yang dimiliki oleh setiap insan manusia. Islam memiliki konsep yang utuh tentang potensi jiwa, meskipun kecenderungan ilmuwan Muslim mengutip dari kutipan beberapa ilmuwan Yunani. Tetapi apa yang mereka kutip tidak jauh dari pemahaman Islam dan tidak keluar dari koridor Islam. Dalam potensi jiwa ada yang namanya teori aktivitas, di mana kita sebagai manusia menjalankan aktivitas sehari-hari dalam maksud pembentukan akhlak yang baik ataupun buruk. Teori aktivitas juga mencakup budi pekerti, di mana kita harus bersikap bertanggung jawab, jujur, serta baik. Profesor Quraish Shihab mengemukakan ada 4 dasar potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Bila keempat dasar potensi ini dikembangkan, maka nilai keluhuran budinya semakin tinggi dan semakin akan membawa kesan yang baik terhadap kita. Nah, 4 potensi dasar itu, yang pertama ada potensi berilmu. Jadi, di mana ilmu itu kan bercabang dan juga banyak. Jadi, kita sebagai manusia harus tahu bagaimana ilmu itu dipelajari dan kewajiban-kewajiban ilmu itu apa. Seperti sholat itu wajib dan juga berpuasa itu juga wajib untuk Muslim, dan berangkat haji itu juga wajib bila mampu. Yang kedua, ada potensi syahwat, di mana setiap manusia dianugerahi oleh Allah yang namanya syahwat, di mana kita harus menahan yang namanya rasa hawa nafsu yang belum tentu untuk kita itu baik. Jadi sebagai manusia kita harus pandai mengontrolnya agar tidak terbawa oleh sifat buruk setan. Nah, yang ketiga ada potensi amarah, di mana kita harus menempatkan posisi amarah kita di potensi amarah kita di sesuatu yang tepat. Bila kita melakukan amarah kita terhadap sesuatu yang tepat, itu termasuk pemberani. Keempat, ada potensi adil. Adil itu bukan sama tapi seimbang. Misalnya ibu membelikan 2 baju untuk kedua anaknya. Nah, itu termasuk seimbang karena ibu membelikan kedua anaknya baju, sehingga tidak terjadi yang namanya pertengkaran. Lingkungan juga termasuk pengaruh potensi jiwa dan pembentukan akhlak, karena apa yang kita dapat dari lingkungan sekitar kita, bila itu baik maka di kita akan menjadi baik. Bila apa yang ada di lingkungan sekitar kita itu buruk, maka kita akan terpengaruh menjadi buruk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.